Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya teman-teman ya. Gimana kabarnya? Sehat kan ya? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap lakukan protokol kesehatan ya. Setiap kalian keluar atau kemanapun gitu. Eh, Minggu lalu kita udah belajar mengenai proses integrasi dan juga faktor-faktor pendorong integrasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai disintegrasi sosial gitu ya. Kalau kemarin kita udah belajar tentang integrasi, kunci dari kata integrasi adalah sebuah pembauran, penyatuan, bersatu gitu kan ya. Jadi menyatukan perbedaan ataupun hidup bersama-sama, saling mengerti satu sama lain, itu sebuah integrasi sosial. Nah, disintegrasi adalah lawannya, yang artinya kalau simpelnya ya tidak berbaur gitu kan ya. Tidak berbaur. Nah, kita baca dulu di sini di slide-nya ya. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kondisi ini oleh Surjono Sukanto disebut sebagai disintegrasi sosial. Jadi ketika pudarnya norma dan nilai, tentu kan tadi salah satu syarat terjadinya integrasi sosial adalah meskipun kita berbeda, ada perbedaan tapi kita disatukan oleh norma dan nilai-nilai sosial yang sama. Betul? Ingat ya semuanya ya, di syarat terjadinya integrasi sosial, di mana norma dan nilai meskipun kita berbeda, kemungkinan ketika kita tinggal di Indonesia akan sama. Sama-sama tinggal di Indonesia akan sama meskipun kita berbeda suku bangsa. Misalnya nilai kesopanannya tetap sama gitu kan ya. Terus nilai-nilai lain yang kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari itu tetap sama gitu kan ya. Yang penting berbuat baik misalnya gitu kan. Nah, ketika misalnya pudar nih gitu, salah satu di lembaga masyarakat ini, kayak misalnya lembaga masyarakat itu bukan berarti tentang lembaga hukum, bukan lembaga ekonomi, bukan itu aja, tapi bahkan keluarga pun termasuk lembaga masyarakat, ya enggak? Ya kan ya. Nah, jadi ketika misalnya ada norma ya dan nilai yang hilang, tentu itu akan membuat integrasi sulit terjadi karena misalnya kita sudah tidak lagi berpedoman pada norma-norma yang sama gitu. Ketika misalnya keluarga satu memiliki norma ini, keluarga dua memiliki norma ini gitu, tentu tidak akan ketemu. Simpelnya kayak gini lah, misalnya si keluarga A punya norma, punya aturan di keluarganya bahwa meskipun tidak tertulis ya, misalnya anaknya nggak boleh keluar malam, sementara si anak yang nggak boleh keluar malam ini punya temen yang selalu ngajak si teman yang nggak boleh keluar malam ini keluar malam gitu ya misalnya. Jadi akhirnya si anaknya kayak membantah peraturan yang ada di keluarganya gitu kan, akhirnya ikut sama temennya nih yang suka keluar malam. Nah, jadi akhirnya karena norma si keluarga A yang nggak boleh keluar malam ini jadi seakan-akan hilang, akhirnya si orang tuanya nggak terima misalnya kan, akhirnya marahin anaknya gitu kan. Terjadilah kekacauan di keluarga itu, terjadilah sebuah disintegrasi. Itulah simpelnya ya, ini contoh simpel keseharian aja. Kayak misalnya ada keluarga yang ngelarang anaknya pulang malam, sementara ada si anak yang jarang keluar malam ini yang nggak boleh ini punya temen yang ngajak mulu anaknya keluar malam misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya di keluarga anak yang tidak boleh keluar malam ini, normanya dilanggar. Jadi akhirnya jadilah konflik antara si orang tua dan anak. Itulah kekacauan terjadi di keluarga tersebut, akhirnya disebut disintegrasi gitu kan ya. Itulah yang dimaksud oleh Surjono Sukanto dengan contoh yang simpel yang saya berikan, mungkin kalian bisa paham ya. Nah, awal terjadinya kondisi ini adalah situasi di mana ada ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian unsur dalam masyarakat karena salah satu unsur dalam sistem masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Tadi misalnya normanya nggak jalan gitu, si normanya nggak jalan gitu, jadi akhirnya disintegrasi bisa terjadi gitu. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Oke. Lalu apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi dalam masyarakat tersebut lama-kelamaan akan menjadi kacau. Pada keadaan yang demikian akan dijumpai anomi atau tanpa aturan, ya, yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan buruk, dan tidak ada batasan apa yang benar dan salah. Gitu kan ya? Ketika misalnya contoh yang saya berikan juga kemarin tentang pendemo misalnya yang berbuat kerusuhan, jadi kacau kan di situ kan, akhirnya polisi menyemprotkan gas air mata ya agar integrasi
terjadi, tapi meskipun dengan cara yang dipaksakan gitu kan. Ketika misalnya ada kerusuhan itu tentu terjadi kekacauan, yaitu ada anomi juga di sana tanpa aturan. Wah, orang-orang udah nggak peduli lagi harus menjaga fasilitas, misalnya fasilitas di masyarakat, kayak misalnya jalan dihancurin, terus kayak misalnya ban dibakar-bakar, terus kayak pagar dirusak, ya enggak? Itu adalah keadaan anomi, kacau tanpa aturan gitu. Itu sebuah disintegrasi gitu. Makanya polisi nyemprotin gas air mata agar terjadi integrasi kembali dengan cara dipaksakan gitu kan. Ya, paham ya? Jadi sampai sini ya. Jadi si orang-orang yang rusuh ini, yang demo ini udah nggak ngerti udah nggak punya pegangan mana yang baik dan buruk dan batasan apa yang benar dan salah. Mereka udah kacau aja, pokoknya udah merusak fasilitas. Terus kayak mungkin terakhir waktu itu kalau nggak salah ada halte yang dibakar, ingat nggak kasus-kasus tersebut? Nah, itu sebuah disintegrasi sosial gitu, terjadi kekacauan, anomi tanpa aturan pada saat itu gitu. Mereka udah nggak peduli mana yang baik mana yang buruk gitu, mereka udah marah aja gitu aja gitu kan. Itulah sebuah disintegrasi sosial. Paham ya? Bisa dibedain ya, integrasi tentu ini lawannya sebuah integrasi, yaitu disintegrasi gitu. Lalu perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Kalian jangan bingung ya, kohesi sosial itu apa? Kohesi sosial itu adalah kata lain dari integrasi sosial, ya. Kata lain dari integrasi sosial. Perdamaian adalah suatu kondisi absennya konflik dalam kehidupan masyarakat yang ditandai dengan adanya harmonisasi untuk meredam sebuah konflik. Perdamaian menjadi mungkin untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya perdamaian, maka akan timbul harmonisasi sosial dalam masyarakat gitu. Nah, kita udah belajar di bab sebelumnya tentang perdamaian gitu kan ya. Nah, si perdamaian ini adalah tentu kondisi di mana tidak ada konflik gitu kan ya. Tidak ada konflik, jadi akhirnya tentu integrasi akan mudah terjadi ketika kondisi sedang damai gitu. Akan timbul harmonisasi gitu ketika ada perdamaian, karena tidak ada pertentangan di sana. Pasti terjadi pembauran gitu. Nah, itulah perdamaian. Kita udah belajar di bab sebelumnya tentang perdamaian. Lalu, integrasi atau kohesi sosial menurut Council of Europe Strategy for Social Cohesion adalah usaha untuk mengurangi perselisihan. Ada 4 elemen yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan integrasi atau kohesi sosial. Pertama, terpenuhinya hak asasi manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. 3, tidak adanya diskriminasi. Keempat, adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Tentu di sini 4 elemen ini perlu diperhatikan untuk mewujudkan sebuah integrasi sosial. Yaitu pertama, kita saling memenuhi hak asasi manusia, tidak ada diskriminasi, tidak ada yang haknya dikurangi, tidak ada yang haknya diambil, gitu kan ya. Jadi artinya hak asasi manusia dijunjung tinggi sehingga integrasi bisa terjadi atau kohesi itu bisa terjadi. Kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, tentu menghargai ya. Kita tidak boleh merendahkan gitu martabat seseorang. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi. Yang tadi kalau pertemuan sebelumnya di bab sebelumnya kita udah bahas tentang diskriminasi ras kulit putih terhadap kulit hitam gitu kan ya. Itu kan menjadi sumber konflik gitu ya. Tentu itu tidak terjadi sebuah integrasi gitu. Pembauran kesesuaian itu tidak terjadi. Malah terjadinya sebuah kekecewaan atau konflik. Jadi tidak boleh adanya diskriminasi. Adanya partisipasi aktif dan keikutsertaan individu gitu. Jadi artinya ketika semuanya berpartisipasi untuk mewujudkan integrasi, tentu integrasi akan terjadi gitu. Itu ya, paham ya? Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian gitu ya. Cukup sekian. Nah, kalian nanti tugasnya ini ada, kalian harus ngerjain aja tugas yang ada di buku ya. Kerjain soal esai di halaman 177. Tulis jawabannya saja, dikumpulkan di Google Classroom. Yang harus dikerjakan esainya nomor 1, 2, 4, 5, 6. Jadi nomor 3 dilewat dulu. Nomor 3 dilewat dulu ya. Ingat nomor 1, 2, 4, 5, dan 6. Itu dikumpulkan, Bapak jawabannya saja ya. Sekian dari Bapak hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.